إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Thumma amma ba'd. Jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum. Kita lanjutkan pembahasan atau pembacaan kitab Syarh Sunnah Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, yang disyarahkan oleh Syekh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang bahwa Al-Quran kalamullah wa min ladunhu wa laysa bimakhluqin fayabi. Kata penulis rahimahullah bahwa Al-Quran itu adalah firman-firman Allah Azza wa Jalla dari sisinya, dan dia bukan makhluk. Karena kalau makhluk dia akan lenyap, dia akan mati. Nah, di sini penjelasan dari Syekh, kita sudah sampai pada kalimat walaysa bimakhluk, dan saya sudah terangkan tentang maksud daripada Al-Quran di sini, yaitu apa? Yaitu yang Allah firmankan kepada malaikat Jibril, kalimatnya dan suaranya kedengaran oleh malaikat Jibril. Kemudian ayat-ayat itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dimaksud dengan Al-Quran. Jadi yang dimaksud dengan Al-Quran di sini bukan lembaran-lembaran kertas yang ada di masjid, yaitu mushaf. Bukan itu pembahasannya, bukan itu ya. Pembahasannya adalah yang dimaksud dengan Al-Quran, yaitu apa yang Allah sampaikan, ayat-ayat itu kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah kalamullah, dan itu bukan makhluk. Karena apa? Saya sudah sampaikan dalil-dalilnya. Karena sifat Allah itu sama dengan zatnya. Berbicara tentang sifat Allah berarti sama dengan berbicara tentang zatnya. Sebagaimana zatnya itu bukan makhluk, begitu pula sifat-sifatnya ya bukan makhluk. Allah berbicara, itu sifatnya, itu jelas. Apa yang Allah sampaikan bukan makhluk. Kalimat kun, jadilah kamu. Ketika Allah mengucapkan kun, jadilah kamu wahai makhluk. Dari tidak ada menjadi ada, maka jadilah dia. Fayakun. Nah, fayakun di sini adalah apa namanya? Jadilah dia. Dengan kun, maka jadilah dia. Itu ya kawan. Nah, firman Allah bukan hanya kun. Semua yang ada di Lauhil Mahfuz yang Allah sampaikan kepada qalam dan dicatat di Lauhil Mahfuz, kemudian juga yang Allah sampaikan kepada malaikat Jibril akan disampaikan kepada para nabi dan para rasul dari wahyu, itu semua adalah firman-firman Allah. Sifat Allah itu banyak, sebagaimana nama Allah itu banyak, tidak terhitung. Begitu pula sifatnya tidak terhitung. Di antara sifat Allah misalnya bahwa Allah turun,
Allah turun ke langit dunia. Iya. Nah, ketika Allah turun, apakah sifat Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir itu makhluk? Ya bukan. Itu zatnya itu yang turun. Itu pula sifat Allah ketika turun sesuai dengan keagungannya dan kebesaran. Begitu pula ketika Allah mendengar, Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa menghidupkan, mematikan. Di antara nama Allah misalnya Al-Hayy, maka terkandung di dalamnya sifat Allah Maha hidup dengan sempurna, tidak diawali dari tidak ada dan tidak diakhiri dengan kematian. Dan Allah yang menghidupkan seluruh makhluk yang hidup. Ya, itu sifat Allah Azza wa Jalla. Begitu pula Allah mematikan. Yang nanti akan dibahas itu. Agar itu semua bukan makhluk. Makanya kita dibolehkan untuk berlindung kepada makhluk, kepada apa? Sifat-sifat Allah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada keperkasaan Allah dan kemampuannya dari keburukan yang aku dapatkan dan aku khawatirkan. Itu doa yang dibaca ketika apa? Sakit. Kemudian di sini dikatakan, syarahnya kita harus sampai mana ya kawan? Iya, awama qawluhum innahu min babi idhafatil makhluk ila khaliqihi fa yujabu anhu bima dzakarahu al-'allama Ibn Abi al-'Izz al-Hanafi rahimahullah al-mudhaf ila Allah azza wa jalla naw'an. Iya. Adapun perkataan mereka bahwasanya penisbatan makhluk kepada Allah, yakni mengatakan bahwa Quran yang Allah firmankan kepada malaikat Jibril, kemudian Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dikatakan oleh orang-orang Jahmiyah, itu adalah penisbatan makhluk kepada Allah, penyandaran makhluk kepada Allah. Maka dijawab bahwa penyandaran kepada Allah itu ada dua macam, bukan satu macam. Diterangkan di sini menukil perkataan Ibnu Abi al-'Izz al-Hanafi. Siapa dia? Dia adalah sahib yang ngarang buku Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan bahwa yang disandarkan kepada Allah itu ada dua macam. Yang pertama sifat la taqumu bi anfusiha. Sifat-sifat Allah yang tidak mungkin dia berdiri sendiri, tapi harus disandarkan kepada Allah. Kalau ilm, seperti ilmu Allah, qudratullah, kemampuan Allah, kalam Allah, al-kalam ini kalam Allah, sifat as-sam', pendengaran Allah, al-basar, penglihatan Allah. Hadhi idhafatu sifat ila mausufi biha. Ini adalah penyandaran sifat kepada Allah yang disifati dengan sifat itu. Maka ilmuhu ilmu Allah, kalamuhu kalamullah, firman-firman Allah, qudratuhu atau kemampuan Allah, hayatuhu dan kehidupan Allah, itu sifat bagi Allah. Dan ini bukan makhluk. Karena itu bagian daripada zatnya. Sifat sama dengan zat. Itu ya kawan. Siapa yang berani mengatakan bahwa kehidupan Allah adalah makhluk? Tak ada yang mengatakan seperti itu, kecuali orang bodoh. Atau kemampuan Allah. Kemampuan Allah bukan makhluk. Buktinya apa? Bahwa kehidupan Allah, kemampuan Allah itu berbeda dengan makhluk. Kehidupan Allah diambil dari nama Allah Al-Hayy. Itu berbeda dengan kehidupannya makhluk. Kalau makhluk itu hidup, diawali dari tidak ada dan diakhiri dengan kematian. Kalau Allah Azza wa Jalla hidup, Maha hidup, itu tidak diawali dari tidak ada dan tidak diakhiri dengan
kematian. Jelas beda. Sama dengan zat Allah. Iya kan? Jelas ini dari kalimat kehidupan di sini. Hidupnya Allah Azza wa Jalla. Diambil sifat hidup ini dari nama Allah Al-Hayy, Al-Hayyul Qayyum. Begitu pula semua sifat Allah yang terkandung dalam nama-namanya, jelas itu bukan makhluk. Karena itu bagian daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi penyandaran sifat ini kepada Allah bukan makhluk. Karena itu maha sempurna, semua sifatnya maha sempurna, berbeda dengan makhluk. Itu ikhwan. Contohnya misalnya ilmu. Masya Allah. Ilmunya Allah Azza wa Jalla meliputi semua yang telah terjadi, yang sekarang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Beda dengan ilmunya makhluk. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali apa? Sedikit sekali. Manusia tidak tahu apa yang telah terjadi secara detail. Bahkan manusia tidak tahu apa yang sekarang terjadi di alam semesta ini. Manusia tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Wallahi kalau manusia tahu apa yang akan terjadi, tentu tidak akan naik pesawat Sriwijaya kemarin yang jatuh. Kalau dia tahu bakal mati, tidak akan naik. Itu menunjukkan bahwa manusia tidak tahu kapan dia mati. Berbeda ilmunya manusia dengan ilmu Allah. Masihkah mengatakan bahwa ilmu Allah itu makhluk? Yang sebagaimana makhluk ilmunya itu memiliki banyak kekurangan? Jelas tidak sama. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu, baik zatnya maupun namanya dan sifatnya. Karena Allah maha sempurna dalam segala hal. Nah yang kedua, idhafatu a'yanin munfasilatun anhu. Penisbatan benda-benda yang terpisah dari Allah. Iya. Seperti Baitullah, Baitullah Ka'bah. Ka'bah itu tidak makan apa? Baitullah. Naqatullah, naqah. Naqah itu onta betina yang Allah ciptakan keluar dari gunung batu karena permintaan dari kaum Samud kepada Nabi Saleh. Maka Allah ciptakan itu onta betina yang keluar dari batu dan dilihat oleh mereka semua. Ya jelas itu makhluk. Seperti Ka'bah itu juga makhluk. Wal abad Abdullah, ya, hamba itu makhluk, walaupun disandarkan kepada Allah. Nah, nanti mengenai hikmahnya nanti dibicarakan. Rasulullah, utusan Allah. Ruhullah, ini roh yang diciptakan oleh Allah kepada Maryam, yang ditiupkan kepada Maryam sehingga lahir hamillah Maryam tanpa bapa. Fahadhi idhafatu makhluk ila khaliqihi. Baru ini penisbatan, penyandaran makhluk kepada Allah. Lakinnaha idhafatun taqtadi takhsisan. Ini dia. Penisbatan makhluk ini kepada Allah di sini maksudnya pengkhususan, khusus. Kenapa? Karena memiliki keistimewaan, tasyrif dan kemuliaan yang memiliki keistimewaan pada makhluk itu. Contohnya Ka'bah. Ka'bah dinamakan Baitullah. Apa keistimewaannya? Kiblat. Kiblatul muslimin. Ketika sholat mereka menghadap Ka'bah. Maka dinamakan apa? Ka'bah itu Baitullah. Begitu pula masjid-masjid ini dinamakan Baitullah, ya kawan. Mengapa? Karena masjid-masjid itu ahabbul biqa ila Allah.
tempat yang paling dicintai oleh Allah. Masjid. Masjid. Iya. Maka carilah ridha Allah di masjid ini, di setiap masjid, agar kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Naqah. Sekarang apa keistimewaannya onta betina ini? Onta betina ya kawan, ini diciptakan oleh Allah tanpa lahir dari onta betina yang lainnya. Dia khusus diciptakan oleh Allah langsung dengan kun. Jadilah kamu yang onta betina keluar dari gunung batu di wilayahnya kaum Tsamud di Madain. Madain itu utaranya Saudi. Itu ya. Kampungnya Tsamud yang dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, kaumnya Nabi Saleh. Karena mereka kafir dan mereka membunuh itu onta. Jadi onta ini, onta betina ini yang kan mereka kan tantang Nabi Saleh. Kalau kau benar wahai Nabi Saleh, bilang sama Rabbmu agar dia bisa menciptakan itu onta betina keluar dari situ, dari batu itu, bukan lewat lahir secara normal. Akhirnya Nabi Saleh minta sama Allah, Allah turuti. Ya, dan dia ini kuat sekali minumnya. Onta betina, dia minum seharian, dalam sepekan sehari dok, menghabis khusus buat dia di mata air situ di Tsamud itu, kaum Tsamud. Lah sisa harinya air mata air itu untuk kaum Tsamud. Walaupun demikian mereka protes, padahal mereka itu menikmati susu onta. Jadi susu onta itu sangat bagus dan dinikmati oleh seluruh warga Tsamud. Mereka kufur nikmat. Akhirnya seorang di antara mereka protes kepada Nabi Saleh, ini onta menghabiskan seharian mata air kita, padahal cuma sehari, sisanya hari untuk mereka. Setelah itu seorang di antara mereka menyembelih onta itu. Fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambi fasawwaha. Ini mereka menyembelih itu onta, ditusuk onta itu sini, muncrat darahnya, terkapar dia sebelah. Maka Allah azab mereka dengan suara yang membinasakan mereka dan gempa. Gitu ya kan, sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah makna an-naqah, onta betina. Begitu pula Abdullah, abad disandarkan kepada Allah. Ya ikhwan, kalimat Abdullah itu maknanya bukan sekedar hamba Allah. Ya. Setiap kalau kita baca syahadatain, syahadat yang kedua asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, itu maknanya bukan sekedar hamba Allah. Abduhu itu maknanya hamba Allah yang taat, hamba Allah yang taat, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena kalimat abad di dalam bahasa Arab, ya, yang di antara pecahan katanya adalah ibadah. Itu terkandung di dalamnya kamalu al-khudu' wa tazallul wa kamalul hub. Itu penuh dengan ketundukan kepada Allah dan sempurna dalam cinta kepada Allah, kemudian melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah kandungan makna abad. Ya ikhwan, ada yang bilang gini, salaf ini cuma bicarakan ibadah aja. Kapan jihadnya? Subhanallah. Jihad itu bagian daripada ibadah. Kita kembali kepada makna abad di sini, bahwa abad itu
pecahan katanya adalah ibadah, bahwa terkandung di dalamnya ketundukan yang sempurna dan cinta yang sempurna kepada Allah dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di antara perintah adalah jihad. Dan jihad itu tidak hanya perang. Jihad itu ada 11 maratibnya. Maratibnya itu ada 11, diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Tapi ya, jadi kalau Baitullah, Naqatullah, Abdullah, Rasulullah, Bait, Ka'bah, Naqah, Abd, Rasul, Ruh, itu semua makhluk. Semuanya makhluk. Itu ya ikhwah. Barakallah li wa lakum. Nah, mereka orang-orang Jahmiyah salah paham, dikira Al-Qur'an itu sama dengan Baitullah, Naqatullah, Abdullah, Rasulullah, Ruhullah. Beda. Al-Quran itu sifat, bukan makhluk dia. Sifatnya Allah. Nah, inilah pentingnya ikhwan kita mempelajari akidah. Wa ahlul bid'ah alladziina la yuthbituna anna al-Quran kalamullah azza wa jalla haqiqah ghair makhluk yadhhabuna madhahib syatta. Syekh Abdul Razak hafizahullah menyatakan di sini, ahlul bidah yang mereka tidak menetapkan bahwa Al-Quran yang Allah firmankan itu bukan kalamullah, bukan ucapan-ucapan Allah, yang itu adalah kalamullah, adalah firman-firman Allah secara hakiki dan itu bukan makhluk, maka ahlul bidah ini yadhabuna, mereka memilih terpencar menjadi berbagai mazhab. Ba'dhum, sebagian mereka mengatakan Inna Allah azza wa jalla khalaqal Qur'an bil lawhil mahfuz wa akhadahu Jibril min al-lawhil mahfuz. Perhatikan ini ya ikhwan. Sebagian mereka maksudnya adalah Asy'ariyah Maturidiyah mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan Quran di lawhil mahfuz, kemudian diambil oleh Jibril dari lawhil mahfuz. Ini keyakinan yang batil. Dari mana dalilnya? Sumbernya dari mana? Orang-orang Asy'ariyah ini. Akal. Nah, ini bahayanya ya kawan. Ya. Itu mereka. Padahal jelas di Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa langsung. Taklima itu artinya langsung, tanpa perantara malaikat Jibril. Nah, begitu pula dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah langsung waktu Mi'raj menerima perintah salat 5 waktu, dan Al-Quran ini lewat malaikat Jibril. Yani Allah berfirman kepada malaikat Jibril menyampaikan ayat, kemudian ayat itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan malaikat Jibril mengambil dari Lauhil Mahfuz. Itu nggak ada dalilnya. Itu pakai akal-akalan saja. Walidzalika najidu ba'dal qurra man talawwathat aqidatuhu bihadhihi al-lawtha yaktubu bil ijazah isnaduhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Jibril an Lauhil Mahfuz. Oleh karena itu sebagian qurra, ini orang-orang yang hafal Quran ya, yang sudah kena polusi akidahnya dengan akidahnya Asy'ariyah ini, maka mereka menulis dalam ijazah ketika menyebutkan sanadnya Al-Quran itu, terakhir dia bilang sanadnya Quran ini dari kepada Nabi, dari Jibril, dan dari mana? Lauhil Mahfuz. Firaran min itsbati takallumillah, mereka lari dari menetapkan sifat Allah Maha berbicara bihadzal Quran, dengan Quran ini. Bi khilafi man kana ala sunnah, beda dengan ahli sunnah. Fa innahu yaktubu fi akhir ijazatihi al-Quran, mereka menulis ketika di akhir penulisan sanadnya
tentang Quran yang mereka hafal itu an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Jibril alaihissalam, an Rabbil alamin, dari Jibril dari Rabbil alamin, itu Allah. Ya. Walidha عندما ترجم الحافظ بن كثير للإمام الشافعي في كتابه البداية والنهاية ذكر إسناده في القرآن فقال وقرأ القرآن على إسماعيل بن قسطنطين عن شبل عن ابن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله. Masya Allah. Ya, Ibnu Katsir pengarang kitab Al-Bidayah wan Nihayah ketika menyebutkan tentang sanadnya Imam Syafi'i ketika dia menghafal Quran, ya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa dia membaca Al-Quran, menghatamkan Quran, hafalan Quran dari Ismail bin Konstantin, dari Shibil, dari Ibn Katsir. Tapi ini bukan Ibnu Katsir yang penulis kitab Bidayah Nihayah, ini syekhnya Imam Syafi'i. Muridnya siapa? Mujahid. Mujahid muridnya siapa? Ibn Abbas. Ibn Abbas muridnya siapa? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ngambil dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dari siapa? Dari Jibril. Jibril dari mana? Dari Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Qauluhu wa min ladunhu, dan dari sisi Allah. Ay al-kalam bada'a minhu. Kalimat min ladunhu di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Ini firman-firman Allah itu Al-Quran itu bada'a minhu, permulaannya dari Allah. Sumber pertamanya dari Allah Azza wa Jalla. Setelah itu Allah membacakannya kepada siapa? Jibril, muballigh anhu. Ini dia menyampaikan kepada Nabi Muhammad dari siapa? Dari Allah. Wa kadza nabiyuna sallallahu alaihi wasallam Muhammad muballigh anhu. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Qur'an ini dari Jibril. Jibril dari mana? Dari Allah. Nah, dalilnya kama qala ta'ala wa ma 'alal rasul illa al-balaghul mubin. Tiadalah Rasulullah, tugasnya Rasul itu kecuali hanya menyampaikan dengan terang benderang. Ya, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Dari mana Rasulullah? Dari malaikat Jibril. Makanya setiap bulan Ramadan malaikat Jibril datang kepada Nabi setiap malam, yudarisul Quran, mengajari Al-Quran. Itu ya ikhwan. Ya, ngajari apa? Tilawah dan tafsir. Jadi Nabi SAW belajar kepada malaikat Jibril dua hal. Yang pertama tilawah, ini tilawah lafziyah, bacaan tartilnya itu sesuai dengan tajwid. Yang kedua tafsirnya. Jadi Nabi menerangkan makna ayat itu, ilmunya dari mana? Dari Jibril, diajari oleh malaikat Jibril tafsir. Kemudian Nabi SAW mengajarkan dua hal itu kepada para sahabat. Tilawah lafziyah, yaitu tartilnya, dan tilawah hukmiyah, yaitu tafsirnya. Antum, bagaimana antum caranya mengambil ilmu tartil ini ya akhwan? Iya, alhamdulillah Allah sekarang Allah mudahkan lewat ini PDF atau aplikasi Quran. Mushaf Muallim itu Siddiq Al-Manshawi rahimahullah itu mengajarkan kepada seorang anak itu. Tidak tahu itu gimana caranya itu. Ada suaranya Syekh Siddiq Al-Manshawi, kemudian setelah itu ada suara
muridnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus diikuti sama seorang anak. Nah, itu cara belajar tartil ya, kawan. Antum belajarlah tartil itu lewat itu. Ikuti aja itu. Siddiq al-Manshawi. Iya. Iya. Oh, di sini ada juga kajian tajwid ya. Ya kan? Yang penting adalah antum bisa baca Quran dengan tartil. Itu yang paling penting. Iya. Bukan sekedar teori tajwid itu. Kalau ikhfa 2 harakat, idgham bi ghunna bila ghunna 2 harakat. Yani bukan sekedar teori, praktekkan. Nah, prakteknya itu yaitu tadi bisa lewat kaset, itu lebih mudah. Antum bisa di rumah ya mendengarkan itu sambil duduk atau sambil makan minum teh. Habis minum teh baca Quran sama kaset itu. Sekarang ada aplikasinya di Play Store. Mushaf Muallim Siddiq al-Manshawi. Juz 30 dan juz 1 sampai surat Maryam kalau nggak salah ya. Antum cek itu ya. Tidak ada alasan untuk tidak belajar. Mari kita perbaiki bacaan tartil kita. Kemudian falam yakhruj bidzalika an yakuna kalam Allah haqiqah. Iya, apa yang disampaikan oleh Nabi itu dari malaikat Jibril dari Allah, jelas itu tidak keluar dari kalam Allah. Iya, karena itu makna Al-Qur'an. Fa innal kalama innama yudhafu haqiqah ila man qalahu ibtida'a. Masya Allah. Sebab ucapan itu biasa disandarkan secara hakiki kepada yang mengucapkan pertama kali, bukan kepada orang yang menyampaikan kepada muridnya. Faham maksudnya? Makanya dalam bahasa Arab ayat yang dibaca ya ayat yang dibaca oleh qari, yakni suara itu, kalau suara ya jelas makhluk. Tapi al-malfuz bihi yang diucapkan oleh dia yaitu Al-Qur'an, kata Syekh di sini harus disandarkan kepada yang berbicara pertama kali. Siapa itu? Al-Qur'an yang bicara pertama kali? Allah. Maka dia bukan makhluk. Oleh karena itu lafaz yang diucapkan oleh makhluk qari yang ada suaranya, suara qari ini makhluk. Makanya suaranya qari itu berbeda-beda. Ada orang bacaannya masya Allah merdunya, ada yang suaranya nggak enak didengar, ya kan? Makhluk berbeda-beda suaranya. Tapi al-malfuz bihi yaitu Al-Qur'anul Karim yang dia ucapkan itu dan itu disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya yaitu Allah, itu bukan makhluk. Kalau suara qari makhluk jelas itu ya. Nah, jadi mohon dibedakan ya, bisa membedakan ya suaranya qari, nadanya dan intonasinya dengan hakikat yang dia ucapkan itu, yaitu Al-Qur'anul Karim yang dia baca itu dinisbatkan kepada Allah yang pertama kali yang mengucapkannya. Itu bukan makhluk. Falam yakhruj bidzalika min an yakuna kalamullah haqiqah fa innal kalam innama yudhafu ila haqiqah ila man qalahu ibtida'a. Karena harus disandarkan kepada yang pertama kali berbicara itu Allah. La ila man qalahu muballighah, bukan disandarkan kepada yang mengucapkannya karena dia menyampaikan kepada yang lainnya.
wa muaddiya, dan yang membacanya dengan tartil. Kemudian kalimat walaysa bimakhluqin fayabin. Jadi sudah paham makna milladunhu ya. Yani yang pertama kali mengucapkan Quran adalah Allah, maka disandarkan kepada Allah dan dia bukan makhluk, karena Allah bukan makhluk. Walaysa bimakhluqin fayabin, dan itu bukan makhluk, karena kalau makhluk itu akan binasa, mati. Fal makhluqat kulluha tabid, karena makhluk manusia beserta suaranya itu akan mati. Amal Quran falaysa bimakhluk. Adapun Quran yang Allah firmankan itu bukan makhluk, karena itu sifat Allah. Walihada ja'a anna Allah azza wa jalla yarfa'ul Qur'ana minas sudur. Oleh karena itu ada hadis bahwasanya Allah akan mengangkat Quran dari dada manusia, wa minas sutur, dan dari lembaran-lembaran mushaf. Kapan itu? Di akhir zaman. Di akhir zaman, ketika tidak ada lagi orang Islam. Fala yajidun nasu minhu syai'a, sehingga orang tidak akan mendapati sedikit pun itu Al-Quran fi sudurihim, di dalam hati mereka. Berarti masih ada orang Islam waktu itu ya kawan, tapi sudah diangkat ya Allah, wala fi masahifihim, dan di dalam mushaf. Antum tahu mushaf itu di akhir zaman nanti akan diangkat itu tulisan-tulisan itu, tidak ada lagi, karena itu adalah Al-Quranul Karim. Allah mengendaki untuk dihapus. Artinya apa? Mumpung sekarang masih ada di dunia ini Al-Quranul Karim dan belum diangkat oleh Allah, hendaklah bacalah dan pelajarilah dan hafalkan. Wa qad tuttihima al-Imam al-Muzani rahimahullah kama taqaddama fi matla'i hadhihi risalah bi anna yaqulu bi khalqil Quran. Imam al-Muzani dituduh oleh orang-orang bahwa dia mengatakan Quran makhluk. Aw annahu yatawaqqafu fi hadhihi al-masalah, atau dia masuk madhab tawaqquf, yakni dia tidak mengatakan Quran makhluk dan tidak mengatakan kalamullah. Maka dengan risalah ini, dengan tulisan ini, wa bayyana rahimahullah fi hadzal kalimat, maka rahimahullah Imam Al-Muzani rahimahullah menerangkan dengan kalimat ini madhabnya, keyakinannya, alladzi huwa madhabu ahli sunnah, yang itu adalah madhabnya ahli sunnah, liyadfa' an nafsihi, untuk membela dirinya dari tuduhan itu. Maka di sini ya kawan, kalau seorang dalam kondisi tertuduh, maka dia harus bicara atau menulis. Tidak boleh dia diam. Orang kalau tertuduh sesat, tidak boleh diam, dia harus ngomong. Itu ya kawan, bahwa dia berlepas diri dari kesesatan itu, dan dia menegaskan bagaimana akidahnya. Waliyubayyinil haqq liman talabahu, hendaklah dia menjelaskan yang hak bagi yang memintanya. Alhamdulillah. Kemudian waqad kana ba'dul ulama yamtani'u an al-khawd fi hadhihi al-mas'alah lil badsh syadid. Ini para ulama dahulu, sebagian ulama mereka tidak mau berbicara masalah ini. Ini Quran kalamullah, ini bukan makhluk, karena takut ditangkap, disiksa. Wal mihna al-'azima allati waqa'at 'ala al-ulama wal qudha, dan ujian yang besar, yang berat yang menimpa ulama dan para qadhi, para hakim pada waktu itu, bisa bihadil masalah, karena masalah ini. Allah, kita bersyukur pada Allah azza wa jalla, di Indonesia ini alhamdulillah kita ini tidak ada kita larangan untuk menyampaikan keyakinan Islam yang hak. Ya, dulu di zamannya 3 khalifah, Ma'mun, Al-Wathiq, dan Mu'tasim, itu dilarang mengatakan Quran kalamullah. Barang siapa mengatakan Quran kalamullah ditangkap. Ada yang dibunuh, ada yang dipenjara, dikebukin, dicambuk. Itu ya. Sekarang ini ada satu negara di dunia
ya, melarang warganya beragama. Negara apa itu? Korea Utara. Korea Utara melarang apapun kitab suci masuk ke negaranya. Dan satu-satunya negara yang bisa menjadi transit dan melewati negara itu untuk masuk ke Korea Utara adalah Cina. Dan di antara syaratnya masuk negara Korea Utara tidak boleh bawa mushaf, tidak boleh bawa Bible apapun, Taurat atau apa, nggak boleh. Ya Allah, ngeri ya kan? Nah itu jelas itu. Firaun sudah pimpinan Korea Utara. Tidak boleh ada agama di sana. Azab di sana itu. Kemudian mana tadi? Wamedzalika ma hasala li sabilihi. Nah, ini yang menimpa temannya Imam Al-Muzani yang juga muridnya Imam Syafi'i, yaitu Imam Al-Buwaiti rahimahullah. Bagaimana kondisi Imam Al-Buwaiti? Dia menjelaskan Quran kalamullah bukan makhluk. Maka dia diuji, ditangkap, dipenjara, disiksa sampai mati. Imam Al-Buwaiti. Ya Allah. Ya, semoga Allah menjadikan negara kita Indonesia ini tetap mayoritas Muslim dan semakin mendekati kepada sunnah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tauhid dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan amin ya ikhwan. Amin. Doa-doa antum insyaallah mustajab. Ya, antum tak kepingin tak suatu saat misalnya ini pemimpin di Indonesia misalnya mengatakan bahwa negara ini berdasarkan Quran dan Sunnah. Masya Allah. Hah? Gak kepingin antum? Alhamdulillah. Undang-undang kita alhamdulillah 45 mengatakan dengan rahmat Allah. Iya kan? Saya masih ingat tuh pelajaran SD. Dulu hafal saya itu undang-undang 45. Pembukaannya itu kan dibacakan waktu upacara itu. Atas rahmat Allah atau berkat rahmat Allah, kita merdeka. Alhamdulillah. Terus mana tadi? Imam Al-Buwaiti disiksa gara-gara mengatakan Quran kalam Allah. Jadi di zaman 3 khalifah itu dipaksa warga itu harus mengucapkan Quran makhluk. Itu cobaan yang berat itu ya. Wala'alla hadzal amr huwa alladhi dafa al-Imam Al-Muzani fi badil amr. Inilah yang menyebabkan Imam Al-Muzani di awal dia tidak berbicara sama sekali. Dia ingin selamat dari fitnahnya penguasa yang zalim waktu itu. Wa yadullu lidzalika ma akhraja al-Lalaka'i bi isnadihi an Ibrahim bin Abi Dawud Barlasi Al-Misri qala kunna inda Nu'aim bin Hammad julusa. Kata Imam Ibn Abi Dawud Al-Misri, adzan ya akhi. Subhanallah, saya ganti buku ya. Yang buku yang lama itu saya nggak bawa, yang ada soal-soalnya lupa saya, afwan. Tapi adzan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah la syarika lahu. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah membawakan keterangan di dalam kitab dari kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Imam Al-Lalaka'i jilid 3 halaman 563 563. Di situ dibawakan dengan sanadnya oleh Imam Al-Lalaka'i dari Nu'aim bin Hammad. Dari situ ada Imam Al-Muzani dan orang banyak. Maka waktu itu Imam Nu'aim bin Hammad tanya kepada Imam Al-Muzani, "Ma taqulu, apa yang kau ucapkan tentang Quran?" Maka Imam Al-Muzani mengatakan, "Aqulu innahu kalamullah." Itu adalah kalamullah, Al-Quran. Firman-firman Allah. Maka Imam Nu'aim bin Hammad bertanya lagi, "Ghair makhluk?" Bukan makhluk? Maka Imam Al-Muzani mengatakan, "Nah, iya bukan makhluk." Kemudian Nu'aim bin Hammad tanya lagi kepada Imam Al-Muzani, "Innallaha yura yaumil qiyamah?" Apakah Allah bisa dilihat pada hari kiamat? Maka Imam Al-Muzani menjawab, "Na'am, iya." Nah, setelah itu orang-orang pada pulang. Nah, Imam Al-Muzani tanya kepada Nu'aim bin Hammad, "Ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah, kau tadi memasyhurkan keyakinanku di hadapan orang banyak." Yani dia apa? Mengatakan seperti itu kepada Nu'aim bin Hammad. Kau yani ingin menjelaskan tentang kondisiku, tentang keyakinanku di hadapan orang banyak. Dan dia takut, ditangkap kayak Imam Al-Buwaiti, takut dia. Maka Imam Nu'aim bin Hammad mengatakan, orang-orang pada membicarakanmu, meragukanmu, wahai Imam. Maka saya ingin membantah mereka di hadapan dengan kau yang mengucapkan sendiri. Demikian ya ikhwah. Selesai sudah pembahasan tentang Quran, Al-Quranu kalamullah. Pelajaran penting ya ikhwan dari bab ini buat kita, agar kita semakin cinta dengan Quran. Karena ini firman-firman Allah.
Allah yang menyampaikan. Yang mana perbandingan ucapan Allah dengan ucapan manusia, perbandingannya seperti perbandingan antara Allah dengan manusia. Jauh, ya. Itu ya kawan. Makanya Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillah wajadu fi ikhtilafan katsira." An-Nisa. Apakah mereka tidak memahami isi Al-Qur'an? Sekiranya Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, sungguh mereka akan mendapati banyak perselisihan. Karena ini dari Allah yang maha sempurna, Al-Quran ini, maka tidak ada perselisihan. Maka wahai kaum muslimin dan muslimat, bagaimana sikapmu dengan Al-Quran? Bacalah Quran setiap hari. Ya, ini baik dengan tartil, dengan suara keras, atau ya ini suara kedengaran jahar atau sir, boleh. Kemudian pahami isi Al-Quran, pahami isinya, tafsirnya. Yang ketiga, hafalkan Al-Quran semampunya. Karena kedudukan seorang di surga berdasarkan hafalannya. Yang keempat, amalkan. Amalkan itu di sini ada 4. Ada 3. Yang pertama, meyakini semua yang diberitakan Al-Quran dan Sunnah tentunya. Kemudian melaksanakan perintah Al-Quran dan menjauhi larangannya. Kemudian mengajarkan tartil, ya, mengajarkan tafsir, dan juga yang berkaitan dengan Al-Quran seperti bahasa Arab. Karena orang belajar bahasa Arab tujuannya supaya paham Al-Quran. Karena kalau cuma belajar bahasa Arab tujuannya jadi TKI, itu tidak bisa paham Al-Quran. Ada bahasa Arab untuk TKI itu cuma belajar kehalik, ya. Jadi supaya bisa ngomong gitu aja. Tapi nahwu sarafnya nggak diajarkan. Ya, jadi antum belajarlah bahasa Arab ya. Sekarang ini semua bisa online. Alhamdulillah. Tutorialnya itu ada di internet. Belajar bahasa Arab. Ikuti itu. Semua bisa sekarang. Yang penting ngomong dan nulis. Ini ada pertanyaan masalah sholat subuh. Apakah sudah pada waktunya? Ya akhi, jika antum yakin, karena Muhammadiyah sudah memundurkan sedikit. Mundurkan apa maju ya? Mundur. Berapa menit Muhammadiyah? Hah? 8 menit. Alhamdulillah 8 menit. Sama dengan yang kita sampaikan dulu kan? Ya kurang lebih 8 menit sampai 10 menit lah. Itu ya. Jadi kalau sudah lewat 8 menit ya sudah masuk waktu subuh. Kalau masjid itu kesusu-susu, ya cari masjid lain ya akhi. Tergesa-gesa pengen dang segera sholat subuh. Ini ada pertanyaan bahwa apakah masih ada bekas-bekas peninggalan kaum terdahulu? Ada yang masih ada, ada yang sudah tidak ada. Yang masih ada berupa gunung-gunung batu yang diukir-ukir itu ya. Saya lihat itu. Ya. Tapi yang di daerah Yordan. Ya, Yordan Selatan. Batu itu diukir. Bayangkan coba. Masih ada peninggalan. Malah sekarang dibuka oleh Saudi Arabia sebagai salah satu destinasi wisata turis. Tapi saya ingatkan bahwa Nabi SAW mengatakan jangan kalian melewati kampung mereka itu kecuali dalam keadaan menangis. Jangan ketawa-ketawa di situ. Sebab Allah sudah sedang menurunkan laknat di situ. Bagaimana antum ketawa-ketawa di situ? Ya udahlah kalau begitu yang lain aja lah ya. Cari tempat yang lainnya aja. Ke pantai lah kemana yang tempat-tempat yang halal. Naik kapal atau apa gitu. Destinasi wisata. Kalau umroh plus itu loh. Nah, itu seperti itu. Jadi boleh melewati kampung Madain itu tapi harus sambil menangis.
karena takut diadab. Demikianlah ya ikhwan, barakallah li wa lakum, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu